Maaf Ustaz, saya maafkan. Ada beberapa pertanyaan ingin saya tanyakan. Baik, satu saja yang saya jawabnya. Ustaz pernah mengatakan bahwa Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan, tetapi kecukupan. Lalu bagaimana dengan kemiskinan yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia, di mana sekitar kita masih banyak orang-orang miskin, bahkan mungkin kita sendiri. Baik, bagaimana caranya agar kata-kata miskin, kemiskinan tidak menjadi viral? Jangan diviralkan itu ya, Masya Allah. Baik, ini saya jawab dulu. Saya tidak pernah mengatakan Allah menciptakan kemiskinan. Yang saya katakan, Allah menjadikan hambanya kalau tidak kaya itu cukup. Gak pernah menjadikan hamba itu miskin. Kalau tidak kaya itu cukup. Itu ada di Quran surah ke-53 ayat ke-48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan manusia itu dalam kehidupannya. Kalau nggak kaya cukup. Lalu saya teruskan, yang menjadikan seseorang tidak cukup itu karena selalu merasa tidak pernah cukup. Apa yang menjadikan merasa tidak pernah cukup? Karena nafsunya. Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Itu jelas, karena banyak keinginan, banyak ini, banyak itu yang bukan dia butuhkan, sehingga sibuk digunakan untuk mencari sesungguhnya di luar batas kecukupannya. Cari lagi, padahal sudah cukup. Coba cek Anda deh. Mohon maaf ya, kata Nabi, orang yang cukup makan hari ini saja, punya bekal besok, itu orang kaya. Coba pulang ke rumah, cek tabungan Anda berapa. Di kulkas makanan cukup untuk berapa hari. Masya Allah, antum tuh dituntut untuk hidup pada hari ini, belum tentu hidup besok. Sedangkan antum punya bekal untuk sebulan ke depan, setahun ke depan. Antum bukan cuma kaya banget. Kaya banget. Nabi aja kutu yaumi, orang yang punya cukup makan hari ini itu orang kaya. Apalagi antum yang punya tabungan banyak. Itu sudah kaya banget. Antum mikirin sesuatu yang belum tentu antum jalani, besok aja belum tentu hidup. Kita kan cuma merencanakan, ini rencana begini. Lalu Allah turunkan, kalau ingin dicukupkan, dicari, ini ikhtiar. Tugas kamu cuma ikhtiar, saya nanti yang kemudian tetapkan apa yang kamu dapatkan. Dan setiap Allah berikan selalu cukup. Yang jadi masalah, ada manusia-manusia yang tidak pernah merasa cukup. Akhirnya jatuhlah dia dalam kemiskinan. Miskin itu bisa relatif, bukan cuma miskin harta saja. Ada orang yang miskin, hartanya banyak. Cuman miskin, gak bisa dia nikmati harta yang sudah cukup banyak itu. Awas hati-hati. Masya Allah. Bahkan ada orang miskin pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri bukan cuma miskin, pelit. Ada. Harta banyak, miliaran, Masya Allah. Di kantong dompetnya juga banyak. Begitu sakit, datangnya kemana? Bukan ke dokter, cari obat-obat pinggiran. Masya Allah. Pak, kenapa Bapak nggak berobat ke dokter? Ini bagian dari penghematan. Masya Allah. Ya ada uang, ada ini cukup segalanya. Ada pada diri sendiri saja sudah miskin. Bagaimana bisa berbagi dengan orang lain? Tapi yang paling indah, ketika seseorang dikuasai oleh dirinya, merasa tidak cukup, kemudian disebut dengan istilah miskin, maka Allah berkenan mengeluarkan manusia dari kemiskinan ini. Ini poinnya. Lihat poinnya. Jadi begitu manusia merasa dirinya miskin, justru Allah mengeluarkan manusia dari kemiskinan. Bagaimana caranya? Diberikan kemudian zakat. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Namas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Lihat, zakat itu keluarkan untuk orang-orang fakir, alhamdulillah, dan orang miskin. Nah, lalu kemudian gak cukup dengan zakat, masih merasa miskin juga. Ayat turunkan dengan infak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Qul ma anfaqtu min khair. Katakan kalau mau infak harus yang bagus-bagus. Untuk siapa? Lil walidain, untuk orang tua, wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, dan yang kesulitan bekal. Miskin dapat lagi tuh. Kurang juga sedekah. Ayo teruskan. Sedekah teman-teman. Diberikan zakat masih miskin. Diberikan infak masih miskin. Berikan sedekah masih miskin. Kalau sudah dengan semua ini masih pengen miskin juga, antum perlu dikasih apa lagi? Coba lihat, Allah sudah keluarkan Anda, tapi Anda nggak mau keluar. Itu kan yang fatal. Kadang-kadang yang unik itu begini, yang unik kadang-kadang bukan karena penyakitnya itu tidak bisa diselesaikan, tapi kecenderungan kita sendiri tidak mau mengeluarkannya. Ini poinnya. Nah, coba cek kalau itu terjadi, coba lihat misi ada di mana. Imma penyakitnya parah, perlu tazkiyatun nafas, atau cara kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah ini yang tidak benar. Dulu zaman Nabi, orang-orang yang seperti ini bukan cuma disuapi. Suapi itu untuk sementara saja, tapi selebihnya diberikan kail, bukan ikannya. Diberikan modal yang cukup, diberikan bimbingan supaya keluar dari kemiskinan. Itu yang kita harapkan. Saya kasih contoh ya. Salah satu di masjid kami nanti ada program. Itu orang-orang yang didata, di base-nya masuk dalam kategori ini.
ini, punya penyakit ini, punya keadaan inilah, ya. Itu nanti kita siapkan hak mereka dari zakat, infak, sedekah. Tapi tidak kita berikan secara langsung. Kita buat fingerprint di masjid. Mereka mesti ke masjid. Kemudian ibadah. Jadi dalam sebulan berapa kali datanya ada di situ? Dia masuk dalam sebulan misal kerjakan sampai 5 kali sehari, misal 30 hari 150 kali. Maka kalikan berasnya sekian utar dia dapatkan. Itu hak dia juga mendapatkan itu. Cuman kita dorong dia untuk ke masjid, di masjid kita bimbing. Diberikan tausiah yang singkat, diarahkan, dilihat bakatnya kemana. Ketika diberikan itu, kelihatan kemudian bakatnya, di base sudah ada database-nya. Si ini ahlinya ini, bakatnya ininya ini. Berikanlah kemudian pendampingan di sini. Berikan modal yang baru. Bantu dengan usaha. Hari ini dia mendapat zakat, besok dia berzakat. Itu yang dipraktekkan di beberapa tempat. Termasuk sebagian di Singapura dan sebagainya. Jadi ini poinnya, menciptakan kemiskinan bukan supaya kita miskin, tapi supaya keluar dari jerat-jerat yang bisa sekiranya menjadikan kita sulit untuk bergerak. Ya, kalau Allah menjadikan kita miskin, bagaimana kita berzakat? Ya, kan prinsip zakat itu kalau ada yang harus dizakati. Kalau nggak ada yang punya dikeluarkan zakat, bagaimana bisa zakat? Bagaimana bisa infak? Bagaimana bisa haji? Dan seterusnya. Allah Ta'ala Adam. Begitu sakit, datangnya kemana? Bukan ke dokter, cari obat-obat pinggiran. Masya Allah. Pak, kenapa Bapak nggak berobat ke dokter? Ah, ini bagian dari penghematan. Masya Allah. Ya, ada uang ada, ini cukup segalanya ada pada diri sendiri saja sudah miskin. Bagaimana bisa berbagi dengan orang lain? Tapi yang paling indah, ketika seseorang dikuasai oleh dirinya, merasa tidak cukup, kemudian disebut dengan istilah miskin, maka Allah berkenan mengeluarkan manusia dari kemiskinan ini. Ini poinnya. Lihat poinnya. Jadi begitu manusia merasa dirinya miskin, justru Allah mengeluarkan manusia dari kemiskinan. Bagaimana caranya? Diberikan kemudian zakat. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Lihat, zakat itu keluarkan untuk orang-orang fakir, alhamdulillah, dan orang miskin. Nah, lalu kemudian gak cukup dengan zakat, masih merasa miskin juga. Ayat turunkan dengan infak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak harus yang bagus-bagus. Untuk siapa? Lil walidain, untuk orang tua, wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, dan yang kesulitan bekal. Miskin dapat lagi tuh. Kurang juga sedekah. Ayo teruskan. Sedekah teman-teman. Diberikan zakat masih miskin. Diberikan infak masih miskin. Berikan sedekah masih miskin. Kalau sudah dengan semua ini masih pengen miskin juga, antum perlu dikasih apa lagi? Coba lihat, Allah sudah keluarkan Anda, tapi Anda nggak mau keluar. Itu kan yang fatal. Kadang-kadang yang unik itu begini, yang unik kadang-kadang bukan karena penyakitnya itu tidak bisa diselesaikan, tapi kecenderungan kita sendiri tidak mau mengeluarkannya. Ini poinnya. Nah, coba cek kalau itu terjadi, coba lihat misi ada di mana. Imma penyakitnya parah, perlu tazkiyatun nafas, atau cara kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah ini yang tidak benar. Dulu zaman Nabi, orang-orang yang seperti ini bukan cuma disuapi. Suapi itu untuk sementara saja. Tapi selebihnya diberikan kail, bukan ikannya. Diberikan modal yang cukup, diberikan bimbingan supaya keluar dari kemiskinan. Itu yang kita harapkan. Saya kasih contoh ya. Salah satu di masjid kami nanti ada program. Itu orang-orang yang didata, di base-nya masuk dalam kategori ini. Ini punya penyakit ini, punya keadaan inilah, ya. Itu nanti kita siapkan hak mereka dari zakat, infak, sedekah. Tapi tidak kita berikan secara langsung. Kita buat fingerprint di masjid. Mereka mesti ke masjid. Kemudian ibadah. Jadi dalam sebulan berapa kali datanya ada di situ? Dia masuk dalam sebulan misal kerjakan sampai 5 kali sehari, misal 30 hari 150 kali. Maka kalikan berasnya sekian utar dia dapatkan. Itu hak dia juga mendapatkan itu. Cuman kita dorong dia untuk ke masjid, di masjid kita bimbing. Diberikan tausiah yang singkat, diarahkan, dilihat bakatnya kemana. Ketika diberikan itu, kelihatan kemudian bakatnya, di base sudah ada database-nya. Si ini ahlinya ini, bakatnya ininya ini. Berikanlah kemudian pendampingan di sini. Berikan modal yang baru. Bantu dengan usaha. Hari ini dia mendapat zakat, besok dia berzakat. Itu yang dipraktekkan di beberapa tempat. Termasuk sebagian di Singapura dan sebagainya. Jadi ini poinnya, menciptakan kemiskinan bukan supaya kita miskin, tapi supaya keluar dari jerat-jerat yang bisa sekiranya menjadikan kita sulit untuk bergerak. Ya, kalau Allah menjadikan kita miskin, bagaimana kita berzakat? Ya, kan prinsip zakat itu kalau ada yang harus dizakati. Kalau nggak ada yang punya dikeluarkan zakat, bagaimana bisa zakat? Bagaimana bisa infak?
bagaimana bisa haji? Dan seterusnya. Allah Ta'ala adam. Assalamualaikum.